Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim Futuhal arifin, futuhal ulama'il amilin wasyalihin wa ala ma nawaw bisalafuna syalihun wa idha hadratin nabiyyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati sultanil arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu وسيدنا الشيخ بالحسن الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات مؤلف الكتب الذي تعلمناه وعلمناه سيدنا الإمام محمد بن الشافعي زين الدين بن عبد العزيز سلمان بن الفنان نصر بن محمد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin Perumahan Sarmin Raya Bengkong. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat Isya Masjid Al-Amin, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di malam hari ini kita dimampukan untuk menjaga istiqomah kita hadir dan duduk di majelis mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan Allah
benar-benar meridhoi majelis kita ini dengan segala kekurangannya, menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, manfaat, juga maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lewat majelis yang mulia ini kita digolongkan oleh Allah hamba-hambanya yang disebutkan Nabi dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dialah pecintaku, dan barang siapa yang tergolong pecintaku, sungguh akan berkumpul bersamaku kelak di dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, materi kajian kita malam hari ini tentang fadilatu taharrumin ma'a imam, keutamaan takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya imam. Jadi keutamaan jamaah itu ada sendiri, keutamaan takbiratul ihramnya imam itu ada sendiri, keutamaan shaf itu juga ada sendiri. Harapannya setiap jamaah ya menjumpai takbiratul ihramnya imam, juga shaf kita shaf yang paling utama, karena masing-masing ada keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid daraini amin. Beliau Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari dalam kitab Fathul Mu'innya menjelaskan, wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamihi bi huduri, ay bi huduril ma'mum at-taharrum. Wa tudraku fadilatu taharrumin, dikatakan mendapatkan keutamaan takbiratul ihram, jumpa dengan takbiratul ihramnya imam, itu ketika imam sudah takbiratul ihram, segera mengikuti takbiratul ihramnya imam. Kalau semisal dari awal kita jamaah, imam sudah takbiratul ihram, kita tidak segera mengikuti takbiratul ihramnya imam sampai imam sudah selesai Fatihah, bahkan imam pun sudah mau selesai baca surahnya, maka tidak dikatakan takbiratul ihram kita jumpa dengan takbiratul ihramnya imam. Maka yang sangat dianjurkan itu kalau memang dari awal kita jamaah mendengar imam sudah takbiratul ihram, segera
Jangan ditunda-tunda, kecuali kalau memang kita datang agak lambat. Itu ada pembahasan sendiri. Wastighalin bihi aqibata harrumi imamihi min ghairi tarah. Pokoknya segera. Jangan sampai kita terlalu santai sehingga imam sudah selesai membaca Fatihahnya. Fa illam yahdurhu aw taraha fatathu fadilatu. Kalau sampai santai sehingga terlambat lama dari takbiratul ihramnya imam, maka kehilangan keutamaan jumpa dengan takbiratul ihramnya imam. Naam. Yughtafaru lahu waswasatun khafifah. Tapi bagi mereka yang punya was-was, was-wasnya tidak parah. Ya, mungkin dalam niat saat takbiratul ihram itu terkadang diulangi sebab belum yakin apakah niatnya yang kalau sholat fardu minimal 3, qasdul fi'li usolli fardhiyah fardho, kemudian ta'yin nama sholatnya, itu merasa belum yakin semua ada di dalam takbiratul ihramnya, sehingga terkadang diulang-ulang. Ini diampuni dalam pengertian dimaklumi asal tidak parah was-wasnya. Kalau parah imam sampai selesai Fatihah, lalu imam sudah mau memasuki membaca ayat atau surah, maka tidak dikatakan menjumpai takbiratul ihramnya imam. Paham ya? Jadi segera, jangan ditunda-tunda. Wa idraku taharrumil imam fadilatun mustaqillatun ma'murun biha. Perlu diketahui Bapak Ibu, dalam jamaah berjumpa dengan takbiratul ihramnya imam itu ada keutamaan sendiri selain keutamaan jamaah, yang diantaranya pahalanya dilipatkan sampai 27 derajat. Di antaranya, kalau kita kecuali jamaah juga menjumpai takbiratul ihramnya imam, itu ada keutamaan sendiri. Ma'murun biha, dan itu sangat diperintahkan. Mengapa? Likaunihi sofwatus sholah. Orang berjamaah dan jamaahnya menjumpai takbiratul ihramnya imam, itu adalah sofwatus sholah, intisari dari perintah jamaah. Jadi biar dari awal itu selalu ngikuti jamaah dengan imam. Tidak kok seenaknya sendiri. Dari awal berdirinya bareng dengan imam, tapi ketika imam takbiratul ihram tidak segera ngikuti takbiratul ihramnya imam. Wali anna mulazamata arba'ina yauman. Alasan yang kedua, wali anna mulazamata arba'ina yauman. Kalau ada orang jamaah 40 hari, full 40 hari, 5 waktu, dan jamaahnya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jamaahnya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama berapa? 40 hari, 5 waktu. Maka Nabi menjanjikan lewat hadis sahihnya,
yuktabu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah akan tulis orang yang mampu jamaah 40 hari 5 waktu dan setiap jamaahnya tidak pernah ketinggalan dengan takbiratul ihramnya imam, maka satu, Allah akan tulis baginya selamat dari siksa neraka. Satu. Yang kedua, Allah akan tetapkan untuknya bara'atun minan nifaq, selamat dari sifat-sifat orang munafik. Orang munafik itu sifatnya apa? Ketika bicara suka bohong. Ketika dikasih amanat khianat. Ketika janji suka ingkar. Itu ciri-ciri orang munafik. Munafik itu ada namanya munafik akidah. Zaman Rasulullah masih hidup, itu ketika disebut orang munafik, itu mereka zahirnya saja mengaku iman, tapi hatinya tidak beriman. Namanya munafik akidah, kafir dia. Nah, rata-rata orang munafik di zaman Rasulullah itu bercirikan 3 itu tadi. Idza hadasa kadzaba, ketika dia bicara suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia janji suka ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya khianat. Makanya kalau ada orang mukmin, muslim kok bercirikan 3 ini, disebut munafik, tapi bukan munafik akidahnya, munafik akhlaknya. Akhlaknya seperti orang-orang munafik. Jadi orang yang 40 hari, makanya di pesantren-pesantren itu khusus santri baru. Selama 40 hari, 40 malam, tak boleh disambang, tak boleh dihubungi. Itu mengamalkan ini. Agar apa? Selamat dari siksa neraka dan tidak punya sifat sebagaimana sifatnya orang-orang munafik. Menjadi baik. Ya, rata-rata di pesantren-pesantren salaf itu 40 hari pertama enggak boleh. Anak-anak kami itu 40 hari pertama enggak boleh dihubungi. Apalagi sampai disambangi, enggak boleh. Karena selama 40 hari itu digembleng agar jamaah 5 waktu dan jamaahnya selalu menjumpai takbiratul ihramnya imam. Sebab ada jaminan dari Rasulullah, orang yang jamaah 40 hari 5 waktu dan setiap jamaahnya itu tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ihramnya imam, maka jaminan Rasul selamat dari neraka. Artinya enggak akan disiksa di neraka. Dihisab, iya, tapi nanti hasil hisabnya baik sehingga dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, selamat dari sifat-sifatnya orang munafik. Nah, kalau ada anak bicaranya selalu jujur, kalau dipercaya tidak khianat, dan ketika berjanji tidak ingkar, ini pasti anak baik. Jadi itu terapi upaya agar santri ini menjadi anak-anak yang
solih, yang solehah, yang baik. Tentu banyak dipraktekkan oleh para kiai yang sering didatangi orang tua membawa anaknya yang nakal. Di antara terapinya diajak 40 hari 40 malam jamaah, dan jamaahnya tidak boleh ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ulama berbeda pendapat, apakah makmum dikatakan menjumpai takbiratul ihramnya imam itu pokoknya imam takbir harus langsung takbir, atau bagaimana? Pendapat pertama, iya, dikatakan menjumpai takbiratul ihramnya imam itu ketika imam takbir sebelum baca Fatihah dia sudah takbir. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yang penting imam belum selesai Fatihah. Yang penting imam belum selesai Fatihah. Dan ini pendapat mayoritas. Yang terbaik tetap sebelum Fatihah sudah ikut takbir. Sudah takbir, nyusul takbiratul ihramnya imam. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas, yang penting imam belum selesai membaca Fatihah. Itu dikatakan menjumpai takbiratul ihramnya imam. Pendapat ketiga, ini pendapat wakilah yang lemah, yang penting imam belum ruko. Pokoknya yang penting kita takbir itu imam masih berdiri belum ruko, meskipun selesai Fatihah, itu dikatakan menjumpai takbiratul ihramnya imam. Yang diantara keutamaannya, sekali lagi kata Nabi, kalau bisa jamaah 40 hari 5 waktu dan dalam jamaahnya selalu menjumpai takbiratul ihramnya imam, maka kutibalahu, Allah tetapkan baginya baro'atun minannar, terbebas dari siksa neraka, wa baro'atun minan nifaq, dan terbebas dari sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan kalau santri insya Allah meskipun sekali pasti sudah mengamalkan itu. Nah, ini yang bapak-bapak, ibu-ibu di tengah kesibukan dan pekerjaannya, kalau memang benar-benar pengen selamat dari siksa neraka, juga selamat dari sifat-sifat orang munafik, diamalkan. Tidak kok harus di masjid ya. Sekali lagi jamaah itu tidak harus, tapi utamanya di masjid. Semisal nggak sempat ke masjid, tetap jamaah. Bisa dengan istrinya, dengan anaknya, tetap jamaah, ya, tetap jamaah. Nah, selesai. Wa yundabu tarkul isra wa in khafa fautat taharrum. Disunahkan kalau pergi jamaah itu jalannya jangan buru-buru. Jalannya tenang, santai. Ya, meskipun dengan jalan santai akhirnya kita ketinggalan menjumpai takbiratul ihramnya imam. Ini kesunahannya, ya. Nah, kalau pengen selalu berjumpa dengan takbiratul ihramnya imam, ya berangkatnya ke awal. Sudah berangkatnya qomat, santai, ya sampai di sini bukan hanya ketinggalan takbiratul ihramnya imam, tapi bisa ketinggalan beberapa rakaat. Besok kata Nabi, ada umatnya Rasulullah itu yang wajahnya bersinar
seterang sinar matahari. Ada umatnya Rasulullah yang wajahnya bersinar seterang rembulan. Ada yang wajahnya umatnya Rasulullah itu bersinar seterang bintang. Sama-sama ada sinarnya, menyinari malam yang gelap gulita. Cuma terangnya beda. Ada yang terang sekali seperti sinar matahari, ada yang terang menyinari malam gulita, bulan purnama, ada yang terang tapi terangnya seperti rembulan. Malaikat bertanya kepada mereka, siapa kalian? Mereka menjawab, yang sinarnya seperti sinar matahari. Kami umatnya Muhammad. Kalian punya amal apa kok sampai wajah kalian seterang ini? Lalu mereka menjawab, dulu di dunia sebelum azan kami sudah selesai wudhu dan nunggu azan, jawab azan, kami sudah berada di tempat jamaah. Kami sudah berada di tempat jamaah. Ini sinarnya seperti sinar matahari. Yang sinarnya seperti sinar rembulan, ditanya oleh para malaikat, mereka pun menjawab, kami umatnya Muhammad. Amal apa yang kalian lakukan sampai di hari ini, hari di mana banyak wajah manusia menjadi hitam kelam, kalian bersinar seperti sinar rembulan? Lalu mereka menjawab, kami umatnya Muhammad yang dulu di dunia sebelum adzan kami sudah selesai wudhu. Adzan jalan ke tempat jamaah. Yang sinarnya seperti bintang ditanya mereka pun menjawab, kami umatnya Muhammad yang dulu ahli jamaah. Cuma kami tidak berangkat awal seperti mereka yang bersinar wajahnya seterang matahari. Ketika ada azan, kami baru sibuk untuk bersuci. Kalau tadi sebelum azan sudah selesai bersuci, nutup aurat, tinggal berangkat. Kalau yang wajahnya bersinar seperti bintang, itu azan baru ribut. Nunggu azan selesai baru ambil wudhu, nutup aurat. Terkadang sampai di masjid sudah ketinggalan rakaat. Tetap bersinar. Kalau yang tidak ahli jamaah, itulah orang-orang yang Allah katakan dalam Quran, besok itu di hari kiamat, tabiyyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada manusia yang Masya Allah wajahnya berwarna putih bersinar terang, dan ada manusia yang wajahnya meskipun dulu di dunia aktor artis yang terkenal ketampanan dan kecantikannya, taswaddu wujuh, menjadi hitam kelam. Nauzubillahi min, ya minimal wajah kita nanti bersinar meskipun seterang sinarnya bintang ke bintang, minimal ya. Syukur kalau kita selalu menjaga jamaah dan kita datang ke masjid atau ke musola itu sebelum azan dikumandangkan. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Jadi disunahkan tarkul isra, meninggalkan buru-buru. Pokoknya jalan ke tempat jamaah, entah masjid, entah musola, entah aula, itu dengan tenang, santai. Al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu pekerjaan setan. Kecuali dalam beberapa hal kita disunnahkan buru-buru. Apa itu? Buru-buru nyaur hutang. Ya, kalau kita hutang sama seseorang,
dan kita sudah mampu membayar, jangan ditunda-tunda. Diperintahkan untuk as-sur'ah, buru-buru. Kalau tidak, maka kita tergolong orang yang ada dalam hadis matlul ghani, orang yang suka menunda membayar hutang padahal dia sudah mampu. Zulmun, itu orang yang dolim, kedoliman. Yang kedua, buru-buru nikahkan anak. Kalau kita melihat anak kita sudah mulai pacaran, dari sisi umur pun sudah saatnya nikah, buru-buru dinikahkan. Ya, jangan milih calon mantu yang sempurna. Kasihan anak-anak bapak ibu nanti sampai menjadi apa? Menjadi bujang lapuk. Ya, jangan. Ya, nggak akan kita temukan calon mantu yang pengennya kalau laki-laki ganteng, sudah mapan, kaya. Ya, sekiranya sudah saatnya nikah dan ada pasangannya, calon pasangannya, buru-buru nikahkan. Kalau sampai kita tunda-tunda, kita nunggu calon mantu yang sempurna, dan akhirnya anak kita, mohon maaf, melakukan hal yang dilarang, kita ikut nanggung dosanya. Dan yang ketiga, buru-buru ngurus jenazah. Ya, buru-buru ngurus jenazah, segera dimandikan, dikafani, ya, disolatkan, dikubur. Andi nunggu mungkin keluarganya yang bisa ditunggu sudah dalam keadaan dikafani. Terkadang ada tradisi di satu daerah yang pokoknya kalau anaknya yang ditunggu belum datang itu tidak dimandikan, itu nyiksa mayit itu. Karena yang punya pengalaman ngurus jenazah, kalau mayit itu terlalu lama tidak segera dimandikan, maka untuk benar-benar membersihkan kotoran yang ada di dalam perutnya itu susah. Itu keras. Tapi kalau meninggal langsung kita urus, mandikan, itu masih lentur. Jadi kita urut-urut pelan, itu kotoran-kotoran akan keluar. Ya, nunggu silakan, tapi sudah dimandikan, dikafan. Yang terbaik secepatnya disolatkan dan dikubur. Kecuali kalau nunggu perkara yang sangat penting, yang kalau tidak segera diselesaikan akan ada pertumpahan darah, sebagaimana Rasul meninggal hari Senin Bapak Ibu, tapi dikubur hari Jumat. Mengapa? Sebab Rasul meninggal sudah ada kabar yang rame, penduduk Madinah ini mau ngangkat calonnya pengganti Rasulullah. Sementara dari beberapa hadis Nabi dan isyarat-isyarat ketika beliau sudah tidak mampu ngimami, itu penggantinya adalah dari sahabat Muhajirin. Sehingga mendengar itu Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu langsung mendatangi mereka untuk musyawarah, mencapai mufakat agar pengganti Rasulullah ini sesuai arahan Rasul saat hidup dan petunjuk-petunjuk Rasulullah. Makanya yang ngurus jenazah Rasulullah itu ya hanya Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat mulia yang lainnya itu sibuk supaya tidak ada gejolak. Harus disepakati siapa pengganti Rasul. Sampai ada calon dari sahabat Ansor, ya, itu yang benar-benar sudah dicalonkan, calon tunggal, karena secara fisik mirip Rasulullah, kecerdasannya, leadershipnya sudah layak untuk menjadi pengganti Rasulullah. Itu sampai akhirnya ketika
disepakati bahwa Abu Bakar pengganti Rasulullah ini terus kayak merasa malu dan meninggalkan Madinah sampai kematiannya di mana itu tidak ada yang tahu. Jadi Rasul Senin meninggal, Rabu baru dimakamkan. Kok lama Rasul gak segera dikuburkan? Karena menunggu sesuatu yang sangat penting, urusan umat yang kalau tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan terjadi chaos. Nah, kalau kita gak begitu penting, kalau hanya nunggu anak, kami kemarin dikabari pagi cari pesawat gak ada, keluarga ngebel gimana nunggu atau kita segerakan. Kalau nunggu pun terlalu lama, dan tradisi di kampung kami itu kalau terlalu lama itu banyak yang menggerutu. Makanya kita perintahkan untuk disegerakan, dimakamkan ba'da duhur. Kami karena nggak jumpa pesawat yang langsung lewat Jakarta, sampai rumah sudah menjelang subuh, sudah nggak jumpa. Dan seperti itu yang disunahkan, ya, seperti itu yang disunahkan. Tapi kalau jamaah jangan buru-buru. Wa kadzal jama'ah lal asha illa fil jum'ah, kecuali kalau kita mau melaksanakan sholat Jum'ah. Itu disunahkan andai kita sudah terlambat buru-buru. Sebab apa? Sholat Jum'ah itu aturannya dikatakan menjumpai sholat Jum'ah minimal harus dapat 1 rakaat. Tapi kalau dikatakan menjumpai jamaah, yang penting imam belum mengucapkan huruf mim saat salam yang pertama. Jadi misal kita sampai imam sudah tahiyat akhir, lalu kita takbir, Allahu Akbar, imam sudah salam, belum sempat kita duduk, maka kita tetap dikatakan sholat berjamaah. Paham? Tapi kalau Jumat itu minimal harus jumpa 1 rakaat. Makanya kalau ada orang ngejar sholat Jum'ah lalu dia tidak menjumpai 1 rakaat, semisal sampai di masjid imam sudah duduk tahiyat akhir, dia takbir sempat duduk bareng imam, maka setelah imam salam dia melanjutkan sholat duhur meskipun niatnya sholat Jum'ah. Kenapa? Karena aturan dalam sholat Jum'ah dikatakan jumpa sholat Jum'ah itu minimal 1 rakaat. Paham ya? Tapi kalau jumpa jamaah, yang penting imam belum mengucapkan mimnya, Assalamualaikum, salam yang pertama. Meskipun makmum belum sempat duduk, tetap dikatakan menjumpai jamaah. Paham ya? Tapi tetap pahalanya beda dengan yang jamaah dari awal. Pahalanya beda. Makanya hadis tentang keutamaan jamaah itu kan ada yang redaksi hadisnya sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi bisab'ina darajah, ada yang bihamsin wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri, selisihnya ada yang 27 derajat, ada yang 25 derajat. Imam An-Nawawi menjelaskan yang 27 derajat itu kalau jamaahnya dari awal. Nah, kalau jamaahnya hanya tinggal jumpai imam saat tahiyat akhir, ya pahalanya tidak sama. Oh ya, kalau sholat Jum'ah kita disunahkan untuk buru-buru agar minimal kita
dapat jamaah 1 rakaat dengan imam. Paham ya? Dengan imam. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intidharu dakhilin mahallas shalah muridil iktida'a bihi fir ruku' wat tasyahhudil akhir lillahi ta'ala bila tatwilin wa tamyizin bainad dakhilin walau li nahwi ilmin. Disunnahkan bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian, intidharu dakhilin, menunggu orang yang sudah berada di dalam masjid, semisal yang ingin bermakmum dengan kita, disunahkan untuk menunggu saat imam rukuk. Saat rukuk, tahu kalau ada orang yang mau ikut jamaah dengan kita, beri kesempatan agar mereka bisa menjumpai rakaat. Rukuknya dilamakan. Bagaimana kisah Sayyidina Ali ya? Ingat ya? Sayyidina Ali ketinggalan jamaah sholat subuh sebab memuliakan orang tua. Yang jalan di depannya jalannya pelan. Dikira Sayyidina Ali orang tua ini mau ke masjid. Ternyata setelah sampai di masjid, orang itu bukan orang Islam tapi orang Yahudi. Sementara di masjid Rasulullah ini rukuknya sudah lama banget. Sampai sahabat yang bermakmum ini bertanya-tanya, ini ada apa? Kok tumben lama kali rukuknya Rasulullah? Ketika Sayyidina Ali masuk masjid, takbir, rukuk, baru Rasulullah bangun dari rukuk. Setelah sholat, Rasul jelaskan, kalian tadi pasti bertanya-tanya, kenapa rukukku lama? Ketahuilah, rukukku lama tadi sebab saat aku mau bangun dari rukuk, Jibril menahan punggungku dengan sayapnya. Karena nunggu Ali agar bisa rukuk bersamaku. Dan yang mengagumkan lagi, kata Rasulullah, berarti lama banget itu, Allah perintahkan malaikat Mikail nahan matahari agar jangan sampai terbit, ditahan. Berarti lama banget itu. Dulu sebelum ada kejadian ini, Bapak Ibu, bangun dari rukuk tetap takbir. Tapi setelah kejadian itu, bangun dari rukuk yang diucapkan Rasul tentunya atas petunjuk Allah, sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengar, dalam arti menerima orang yang telah memujinya. Siapa yang dimaksud? Sayyidina Ali. Memuji dengan takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Banyak pelajaran yang diambil dari sini ya. Jadi memuliakan orang tua, perintah agama kita itu bukan hanya orang tua yang seagama dan seakidah dengan kita saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, sampai ada kejadian itu, rukuknya lama, Jibril diperintahkan nahan punggungnya Rasulullah, bahkan agar tidak keluar waktu, itu sampai malaikat Mikail suruh nahan matahari. Itu Sayyidina Ali nggak berani mendahului orang tua yang jalan di depannya, yang ternyata orang tua itu adalah orang Yahudi. Paham ya? Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar, menerima orang yang telah memujinya, yang dimaksud Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali bisa rukuk bersama Rasulullah
jamaah itu kalau rukuknya bisa bareng sama imam, maka tidak ketinggalan rakaat. Meskipun yang diucapkan hanya Allahu Akbar langsung rukuk. Ya kalau kita ketinggalan jangan Allahu Akbar, baca kabiro, baca Fatihah aja, langsung Allahu Akbar ikut rukuk. Selama kita masih jumpa rukuknya imam, maka kita dikatakan jumpa rakaat tersebut. Sehingga nanti imam salam kita nggak usah nambah. Tapi kalau kita Allahu Akbar imam sudah i'tidal, maka kita ketinggalan rakaat. Orang yang tahu kalau ada orang yang mau sholat, meskipun dia sholat sendiri, itu disunnahkan niat menjadi imam. Orang yang punya harapan bahwa ini nanti yang baru datang akan bermakmum padanya, itu disunnahkan meskipun sholat sendiri, niatnya imaman lillahi ta'ala, berharap. Andai ternyata yang diharapkan menjadi makmum itu nggak bermakmum padanya, nggak masalah. Meskipun niatnya imam padahal dia sholat sendiri sampai selesai, tetap sholatnya sah. Paham ya? Jadi kalau sekiranya kita sudah masuk, kita terlambat, kalau kita lihat ada yang ambil wudhu, nah terus kita mau mulai sholat, niatkan imaman lillahi ta'ala. Imaman lillahi ta'ala. Wa kadza fi sajdati saniyah liyalhaqa muwafiq takhallafa liitmami Fatihah. Begitu juga saat kita menjadi imam di sujud yang kedua pada satu rakaat, lalu ada makmum yang sebenarnya dia itu makmum muwafiq karena setelah takbir ada waktu untuk membaca Fatihah bersamaan dengan berdirinya imam sebelum rukuk, tapi malah dia baca iftitah, baca ta'awud sehingga dia ketinggalan. Itu sunnahnya bagi imam agak lama rukuknya, biar dia menyelesaikan Fatihah lalu jumpa dengan rukuknya imam, sehingga dia tidak ketinggalan rakaat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar, menjadi ilmu yang manfaat, barokah, diridhai oleh Allah, dan tentunya bisa kita amalkan, terkhusus saat kita berjamaah, entah status kita menjadi imam atau status kita menjadi makmum. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Bahasan berikutnya nanti tentang adab etika yang harus dijaga oleh seorang imam. Mudah-mudahan dimampukan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Ada pertanyaan? Coba Haji. Coba. Hujannya di luarnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah jam'ana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa amalan shaliha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا يا الله مالا يكفينا بيتا يأوينا وقد علينا عقلنا وديننا واكفنا شر من يؤذينا. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة وسع علينا رزقنا يا الله وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi